Sesudah bahan bakar apalagi? Apakah pernah buat eksperimen di mana ada lilinnya di dalam sudah dinyalakan tapi ditutup, lama-lamanya tutup dengan ketat kan? Lama-lamanya apa yang terjadi dengan lilin itu? Mati. Mati. Mengapa mati? Udara ya? Tidak ada udara. Ya, jadi untuk api untuk nyala harus ada udara. Jadi perlu bahan bakar, perlu udara, dan satu lagi apa? Yang ini tek tek tek. Iya. Untuk apa namanya itu? Ya. Untuk menghidupkan api ya. Ini saya suka gambar ini karena itu menjelaskan, ini kita bisa mengamati di hal-hal sehari-hari kan, ya waktu kita masak kita dekat dengan api kena radiasi, ya itu kita rasa panas. Kalau kita pegang besi bahan masak itu pasti panas kan, ya harus pakai kain supaya konduksinya tidak kena, dan di dalam minyak itu dia juga panas, dia bisa goreng pisang itu dia bisa masak karena itu convection ya, jadi dia memanaskan minyak dan minyak itu memanaskan pisang goreng. Memang di roaster nanti ya, jadi untuk pribadi kan Anda bisa belajar juga sendiri, jadi pakai Google ya, Google. Ini roaster, heat transfer and roaster. Ya, ini gambar yang bagus juga. Conduction, radiation. Conduction dia akan sampai ke ujung. Convectionnya pakai udara untuk memanasin. Ya. Dan radiation dari jauh pun kena radiation panasnya. Ya. Jadi di dalam roaster ada roaster yang khusus, yang convection roaster. Jadi kalau kita carikan ini kopi ini conduction karena ada drumnya, dia kena panasnya langsung kena. Jadi di sini gambar ini bagus ya, ini roasternya, di dalamnya ada drum kan, dia akan mutar dan apinya di bawah sini, di bawah sini sebenarnya. Jadi dia kena drum itu panas ya, drum itu yang roasting. Jadi ini konduksi. Berarti kalau bagus alat konduksinya, panas yang diterima kopi bagus juga. Seharusnya itu tergantung keperluan juga ya. Jadi 3 cara itu bisa meroasting kopi. Dan biasanya di mesin ini yang sumber utamanya adalah conduction karena drumnya. Kalau convection itu desainnya sedikit beda, dan radiasinya mau nggak mau juga ada sedikit radiasi. Yang di bawah 6 kilo kita itu kita sengaja pakai infrared. Jadi infrared itu beda lagi. Nah, kita cari. Kalau infrared apinya lebih seperti ini ya. Kalau yang biasa seperti ini kan
ada yang biru, ya. Uh, ya, ini ada apinya seperti menari-menari, ada yang kuning. Jadi yang bagus itu Kalau untuk infrared dia langsung biru. infrared. Itu fungsinya, kelebihannya berbeda. Kelebihannya ada plus minusnya. Mengapa kita dapat infrared? Kita mau infrared supaya dia lebih banyak pakai radian. Conduction itu dia sentuh kan, apinya sentuh. Convection itu bahannya udara. Ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam, ini pemanasan di sini. Jadi udara keluar ke sini, dan dia akan putar di situ. Tapi dia tidak sentuh dengan sumber panas. Ya, tidak seperti yang di Konduksi, ya. Ya. Blower ini api, hot air. Jadi yang masak kopi itu adalah uap panas. Itu pakai convection. Convection. Bagus juga itu. Ya, itu bisa cepat, tapi agak sedikit untuk kontrol microfilmnya. Nggak smoky nanti. Kalau tidak terlalu lama, enggak juga. Dan ini bisa lebih rata kalau dibanding dengan convection. Bisa sedikit lebih rata. Lebih cepat atau lebih lama? Sama atau sama? Ini sebenarnya lebih cepat. Itu juga tergantung pemanasannya. Kalau pemanasannya maksimal dia bisa 2 menit, 3 menit, ya bisa cepat. Tapi hasilnya ya sebenarnya saya belum sempat untuk coba seperti ini. Ini biasanya untuk mau roasting jumlah yang banyak dan mau roasting dengan cepat. Kalau untuk produksi kan, untuk buat saset kopi, kalau orang itu tidak peduli sama rasanya, ya mau cepat aja, ya silakan. Ini sangat efisien. Ya, kalau mau main profil, mau rasa, munculkan rasa buah, ya harus pakai ini. Karena jadi sini. Bisa buka, ya, saya sambung aman-aman. Ya, sudah kunci. Jadi gasnya langsung masuk ke di sini. Ya, di sini ini sama dengan kompor biasa ya. Yang api besar, api kecil, ya, kita bisa atur. Dan pembakarannya ada di dalam. Ya, jadi ini sumber pemanasan pakai burner itu. Jadi ini conduction. Ya. Sesudah itu dalam ini harus ada drum kan supaya binnya bisa masuk. Jadi drumnya di tengah sini. Jadi dia bulat. Nah, motornya di belakang untuk dia bisa putar. Ya. Untuk buat dia putar harus pakai listrik. Sini kita sambung listrik. Ini yang bisa dikonekkan ke apa bang? Ke komputer gitu? Ini komputernya di sini. Ya, biasanya connect ke komputer kita mau ambil suhunya. Ya, nanti kita sesudah kita istirahat kita bisa ambil list apa yang harus dicatat waktu kita roasting. Ya, ini listrik kita sambung. Gimana ya? Sampai ya. Kita hidupkan. Ya, putar kan? Ya, drone-nya putar. Ya. Jadi supaya jalan bisa lihat. Apa
tadi yang dipicit bang menghidupkan? Belakang. Oh, belakang. Ya, on off switch. Ini tempat loading ini. Masuknya depan sini. Ini saya sengaja tidak tutup ya, supaya kalian bisa lihat waktu masuk keluarnya dari mana. Oke. Ya, gitu kan. Ya. Nah, masuk dia putar, dia akan tolaknya ke depan. Kalau ini tidak tutup, dia pasti keluar. Ya, dan dia juga mereng sedikit ke depan supaya binnya keluar, di-push ke depan. Jadi itu kebakaran drum untuk putar, dia akan panaskan drum itu, baru akan mulai proses roasting. Ya. Dan salah satunya sumbernya itu airflow kan? Ini dipanaskan itu dulu drone-nya. Ya, itu baru bisa kita roasting. Tadi saya hanya tunjukkan drum aja, gimana caranya berfungsi. Kita belum siap. mulai. Itu baru turun. Ya, Berarti yang turun sini udah siap. sudah siap. Ini contoh aja. Ini saya belum roasting. Ya, tadi sudah ada pemanasan. Waktu saya klik nanti ada strum, dan itu akan dengan strum dengan bahan bakar itu akan munculkan api kan. Dan karena sekarang ada banyak udara di sekitar yang bisa nyalakan. Dan ini untuk main airflow. Ya, airflow ini untuk beberapa hal. Airflow-nya salah satunya dia masuk dari depan. Nah, kalau saya buka semua, dia akan keluar. Kalau saya tutup, dia tidak akan keluar. Jadi masuknya, waktu ini sudah mulai panas kan, di dalam sini dia panas. Kalau saya langsung buka, dia ada udara panasnya, ada tempat untuk lari. Ini ada kipas untuk menarik udara itu keluar. Nah, udara masuk dari sini. Jadi untuk menurunkan suhu di dalam drum, kita tarik keluar semua. Kalau kita mau drum itu panas lagi, tidak buat apa. Tutup. Kalau sudah tidak tutup, masuknya drumnya, udara tidak ada tempat untuk lari, dia akan berada di situ. Jadi dia akan panas, semakin panas, semakin panas. Kalau dia sudah mulai matang, ada asap, dia akan keluar dari sini, di tengah ini dia akan keluar. Tapi kalau saya buka ini, asapnya akan tarik keluar ke belakang. Ya. Jadi tidak akan jelaskan mengapa itu penting untuk airflow. Ada beberapa hal. Ya, ini secara jelas. Kalau sudah selesai kita buka, dia akan keluar. Dan untuk roasted bean, karena waktu sudah dikeluarkan kan, dia tetap akan panas. Proses masaknya tetap berjalan. Jadi kita harus cepat-cepat untuk membuat dia dingin. Proses pendinginan. Dan di dalam ini ada kipas untuk menarik udara juga. Jadi dia akan menarik semua panas, udara panas ke belakang. Dia akan keluar di sini. Ya, di sini. Ini untuk yang main roaster, ini untuk pendinginan. Di suhu, kalau sekarang saya mau pakai di suhu 175. Ini udah dikecilin tadi? Udah dikecilin habis? Udah. Airflow saya buka habis biar cepat dulu. Swing biar cepat. Ingat ya, Ya bang. kecil, airflow maksimal. Maksimal Ya, biar cepat. Kalau enggak mesin ini lambat, ini aja lambat. lambat dingin. Lambat ini. Saya pak kurang dari bahasanya pak. Bahasa istilahnya saya kurang. Apa? Belajarnya. Kita mau ke 175 ya. Ya. Dan
nanti sesudah hari Anji roasting, Yanto roasting dan buat. Cuma kalau misalnya mau meratakan semua bisa juga pakai 180 jadikannya. Kalau nanti udah nyaman roasting di 180 baru bisa main. Sulitnya. Nah, Supaya nggak terlalu apa ya, lama gitu. lama. Nggak butuh persiapan. Ya. Karena saya pakai di biasa saya pakai di 170 atau 175 karena udah nyaman, karena mesin ini agak sedikit sensitif. Itu sudah Sebenarnya ini agak lambat. sulit untuk roasting. Iya, Tapi untuk belajarnya ya, harus tahu lah. harus tahu. Dari yang sulit dulu baru yang lebih mudah. Iya. Kalau bisa ini, bisa yang lain. Oke. Sudah jelaskan ROR ya? Belum. Ya, tidak apa sesudah itu paling Cuma kemarin udah dijelaskan gitu. nanti kita jelaskan lagi. Untuk dehidrasi, karamelisasi. Itu lebih dalam. Iya. Sudah itu dulu. Sekarang ini belajar mesin gitu. Nah, teori sedikit, kalau banyak dari teori pusing tentunya kan. Sampai nanti takut tidak mau lagi. Tadi sudah sarapan. Sudah. Kalau sarapan nggak apa-apa. Perlu lebih sensitif dari apapun. Kalau dulu. Turun. Setelah suhu mau stabil kita untuk air Ini yang di kita sana sama juga pakai pemakaian nanti. tutup. Iya, 175 juga. iya. Cuma pakai aja standar di 180 semua mesin. Lebih Semua gampang. mesin ya. Ya. Lima. Tanya. Pertama. Tak naik ya. Saya kalau di sini langsung kencangin api di 3. Apa? Kencangin api Kencangin api ke berapa lagi? maksimal. Maksimal. Ya, Ini maksimal kan? ya 3. Maksimalnya di 3. Kalau yang ini untuk bekas sendiri ya. Kalau buat yang videonya, kalau buat YouTube, jangan sampai semua. Oh, panjangan.